إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, bisa sama-sama hadir dalam kesempatan sholat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin sekalian, pertama-tama khotib ingin mengingatkan kita semua untuk bersama-sama menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari demi hari berlalu dan dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan kita akan menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Hadirin sekalian, 10 hari bulan Zulhijjah ini merupakan waktu yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Saking pentingnya hari-hari ini hadirin sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin sekalian, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surat Al-A'raf, ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu, Nabi Musa menghadap Allah selama 30 tahun, selama 30 hari, dan dilengkapi menjadi 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan tatkala itu hadirin sekalian, para ulama menyimpulkan bahwa 10 hari yang disempurnakan menjadi 40 tersebut adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Demikian hadirin sekalian, disebutkan waktu-waktu tersebut 2 kali di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya keutamaan bulan Zulhijjah ini menjadi bagian dari penyempurnaan ajaran Islam. Ketika turun wahyu terakhir di bulan Zulhijjah, ketika hari Arafah, dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agamaku, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian.
Demikian hadirin sekalian, disempurnakan seluruh agama Islam dan syariat Islam di bulan Zulhijjah bersamaan dengan peristiwa hari Arafah. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad mengingatkan kita betapa pentingnya hari-hari ini tatkala beliau bersabda, afdhalu ayyamid dunya al-ashr al-awail li Zulhijjah. Waktu paling utama di dunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hadirin sekalian, di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bahkan bersabda, "Ma min yaumin al-amalu shalih fihi ahabbu ila Allah min al-ashr awail min Zulhijjah." Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka hadirin sekalian, para sahabat yang terkaget kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Bukankah itu lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Nabi pun menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula berjihad di jalan Allah illa ayakhruj bi malihi wa nafsihi. Illa ayakhruj bi nafsihi wa malih wa lam yarji' bi syai'. Kecuali jika dia pergi berjihad fisabilillah, membawa seluruh harta dan juga nyawanya, dan tidak pulang kembali dengan sesuatu apapun. Maka hadirin sekalian, dari sini kita bisa menyimpulkan betapa tinggi nilai 10 hari pertama bulan Zulhijjah di hadapan Nabi Muhammad dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, di 10 malam bulan Zulhijjah ini kita disunahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang juga bisa kita lakukan di waktu lain, namun nilainya menjadi jauh lebih tinggi ketika kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hadirin sekalian, dengan sabda Nabi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bisa jadi 10 hari bulan Zulhijjah ini nilainya bahkan lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Karena ada kata-kata afdhalu ayyamid dunya, waktu paling utama di seluruh dunia. Nabi mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hadirin sekalian, kita dapati salafus soleh, orang-orang soleh di masa lalu, salah satunya Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in. Beliau hadirin sekalian, ketika masuk malam-malam pertama bulan Zulhijjah, beliau menghabiskan malam-malamnya untuk qiyamul lail. Dan beliau berpesan, ketika datang 10 malam pertama bulan Zulhijjah, maka nyalakanlah lampu-lampu kalian. Demikian juga hadirin sekalian, Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan ibadah di 10 malam bulan Zulhijjah lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Maka hadirin sekalian, apakah yang perlu kita lakukan untuk menyambut datangnya 10 malam bulan Zulhijjah? Yang pertama hadirin sekalian, tentu saja kita awali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hati kita, diri kita dari dosa-dosa yang bisa jadi menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin sekalian, yang harus kita jaga di hari-hari yang penting tersebut adalah amalan-amalan wajib kita. Salat 5 waktu dan amalan-amalan wajib lainnya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Ma taqarraba 'abdun bisyai'in ahabbu ilaihi mimma iftaradtu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka hadirin sekalian, salat wajib dan amalan-amalan wajib inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jaga sebaik mungkin, jangan sampai terlewat sedikit pun, dan kita usahakan kita jalankan di waktu-waktu terbaiknya. Dan yang kedua hadirin sekalian, dalam lanjutan hadis qudsi tersebut
wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba mendekat selalu kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya sampai aku mencintainya. Maka hadirin sekalian, amalan-amalan selanjutnya yang mungkin perlu kita persiapkan adalah amalan-amalan sunnah, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, tilawatul Quran, sedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Dan tentu saja qiyamul lail yang merupakan amalan-amalan orang soleh sejak masa lalu hingga masa-masa selanjutnya. Dan hadirin sekalian, tentu saja setelah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah adalah berkorban. Nabi Muhammad, beliau bersabda, tidak ada yang lebih Allah cintai di bulan Zulhijjah kecuali amalan berkorban. Dan beliau pun menjelaskan bahwa hewan-hewan kurban tersebut, hadirin sekalian, akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Dan setiap helai bulu dari hewan yang dikurbankan tersebut adalah kebaikan. Maka hadirin sekalian, bagi siapapun yang mampu untuk berkurban, maka sudah seharusnya dia berkurban. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah peringatan yang keras bagi orang-orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Beliau bersabda, barang siapa mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati musola kami. Seolah-olah beliau menganggap barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka bisa jadi tidak dianggap sebagai bagian dari jamaah beliau. Demikian hadirin sekalian, betapa tingginya dan pentingnya nilai kurban sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja hadirin sekalian, salah satu amal soleh yang disunahkan Nabi Muhammad adalah puasa hari Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Nabi Muhammad beliau bersabda, asa an tukaffira sanah allati qablaha was sanah allati ba'daha. Puasa di tanggal 9 Arafah, hadirin sekalian, di tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Muhammad mengatakan akan menutup dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan barang siapa yang ingin puasa sepanjang hari antara tanggal 1 sampai tanggal 9, itu pun dibolehkan dan hukumnya sunnah mustahabah, sunnah yang disukai. Dan jika kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Demikian hadirin sekalian, hal-hal penting yang kita perlu sama-sama ingat dan saling mengingatkan tentang betapa pentingnya, betapa tingginya nilai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang terkadang kita lupa ataupun terkadang kita melalaikan hal yang sangat penting tersebut. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah, kelapangan rizki, bisa melaksanakan amalan-amalan terbaik di bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, dalam sebuah khutbah Jumat, salah satu khatib mengatakan, banyak dari kita mampu mengeluarkan uang kurang lebih 10.000 setiap harinya
hanya untuk sesuatu yang mungkin makruh seperti rokok, dia bisa membeli 10.000 setiap hari. Padahal jika dikalikan hadirin sekalian 10 kali 30, sebulan bisa menghabiskan 300.000 rupiah. Dan jika dikalikan dengan 12 bulan, 12 dikali 300, maka total menjadi 3.600.000. Bisa untuk membeli 1 ekor kambing hadirin sekalian. Namun banyak dari kita tidak memikirkan ini. Padahal mungkin kita mampu, tapi kita tidak berusaha ataupun merencanakan hal tersebut. Mudah-mudahan tahun ini kita semua diberikan kelapangan rezeki, niat ikhlas untuk bisa menjalankan amalan-amalan terbaik di bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fil Iraq wa fi Iran wa sa'iri bildanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sawu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.